Sudah saya copy di Word. Sana. Terus boleh ke sana. Kembali ke SPS, analyze, terus correlate, correlate, refine, terus ke sudah saya copy di Word. Isinya Baca situ dah. menghitung koefisien jalur model 1. Pertama, mengacu pada tabel koefisien dalam mengetahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel x1 sama dengan 0,159 dan x2 0,85 lebih besar dari 0,05. Kedua, hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 yaitu variabel x1 dan x2 berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap M. Jika besarnya nilai R2 atau R square yang dapat pada tabel suami adalah besar 0,112, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi untuk sumbangan pengaruh x1 x2 terhadap M adalah sebesar 11,2%, sementara sisanya dalam 8,8%. Dari itu untuk nilai E2 dapat dicari dengan rumus E2 sama dengan 1 sama dengan 0,04. Selanjutnya analyze, balik ke SPSS. Cuma kembali ke SPSS pas terus cuma sorry, ada kesalahan. Selanjutnya menghitung koefisien jalur model 2. Pertama, signifikan dari ketiga variabel yaitu 1 sama dengan 0,99, x2 sama dengan 0,867 dan M sama dengan 0,001. Oleh karena itu signifikan x1 dan x2 lebih besar dari 0,05, maka hasilnya ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 2 yaitu variabel x1, x2 dan M berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap Y. 3. Besaran nilai R2 atau R square yang terdapat pada tabel sumai adalah sebesar 0,254. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan berpengaruh x1, x2 dan x3 terhadap Y adalah sebesar 25,4%, sementara sisanya 74,6%. 4. Sementara itu untuk nilai E2 dapat dicari dengan rumus E2. Dengan demikian diperoleh koefisien jalur model struktur sebagai berikut. Tahap uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Internal audit x1 terhadap pemanfaatan sistem informasi akuntansi M. Dari analisis diperoleh nilai signifikan itu sebesar 0,159 dalam 0,05 sehingga dapat diaudit x1 terhadap manfaat sistem informasi akuntansi M. 2. Pemahaman akuntansi x2 terhadap pemanfaatan sistem informasi akuntansi M. Dari analisis yang diperoleh signifikan pemahaman akuntansi x2 sebesar 0,085 besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh tapi tidak signifikan pemahaman akuntansi x2 terhadap pemanfaatan sistem informasi akuntansi M. Internal atau x1 terhadap persepsi laporan keuangan Y. Dari analisis peroleh signifikan terhadap audit x1 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung dapat mempengaruhi tapi tidak signifikan imbal hasil saham x1 terhadap nilai tukar Y.
4. Pemahaman akuntansi X2 terhadap persepsi laporan keuangan Y. Dari hasil analisis di atas diperoleh nilai signifikan pemahaman akuntansi X2 sebesar 0,867 pada 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis pemahaman X2 berpengaruh tidak signifikan terhadap persepsi laporan keuangan Y. 5. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi M terhadap persepsi laporan keuangan Y. Dari hasil analisis di atas diperoleh nilai signifikan pemanfaatan sistem informasi akuntansi internal. Yang keenam, internal audit X1 melalui M terhadap Y. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Y sebesar 0,023, sedangkan analisis pengaruh tidak langsung X1 melalui M terhadap Y adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap M menilai beta M terhadap Y, yaitu 0,183 kali 0,4420 sama dengan 0,076. Maka pengaruh total yang diberikan B adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung, yaitu 0,023 tambah 0,076 sama dengan 0,99. Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,23 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,07, yang berarti yang pengaruh tidak langsung lebih besar daripada nilai pengaruh langsung. Hasilnya menunjukkan bahwa secara tidak langsung XE melalui M mempengaruhi nilai signifikan terhadap Y. Pemahaman akuntansi X2 melalui M terhadap Y. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Y sebesar 0,020, sedangkan analisis pengaruh tidak langsung yang M terhadap Y adalah kalian antara nilai beta X2 terhadap M dengan nilai beta M terhadap Y, yaitu 0,026 kali 0,420 sama dengan 0,010. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung, yaitu 0,020 tambah 0,10 sama dengan 0,03. Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,020 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,10, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar daripada nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan secara tidak langsung X2M mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y. Baca kalau di situ aku itu baca hasil. Uji Sobel X1 terhadap Y melalui M. Dan hasilnya ini gitu. Hasilnya A nya 094, B nya 0518, CA nya 0666, EB nya 0,47. Kedua, uji Sobel X2 terhadap Y melalui M. Hasilnya besok beli X2 terhadap Y melalui M. Meritor variabel, independen variabel, A nya 181, B nya 0,18, SEA 0,03, SEB 0,147. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata maupun tinggal laku dalam saya membuat kuliah.